Hai guys, selamat datang kembali di Mirsaku Movie. Kali ini, Mimin akan mereview film yang berjudul Dora and the Search for Sol Dorado. Film ini mengisahkan Dora yang ditemani saudaranya Diego yang berpetualang di hutan Amazon untuk mencari bintang emas. Konon, ia memiliki kekuatan ajaib yang bisa mewujudkan permintaan apapun. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari ke pembahasan alur cerita film. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang dua anak kecil yang tinggal di pinggiran hutan Amazon. Mereka bernama Dora dan saudaranya bernama Diego. Suatu ketika, kakek Dora bercerita tentang legenda Sol Dorado, sebuah bintang kuno yang turun dari langit. Ia memiliki kekuatan magic yang bisa mewujudkan apapun permintaan jika ditemukan dengan hati yang bersih. Di suatu hari, Dora dan Diego dibawa kakeknya untuk melihat keindahan hutan Amazon. Dora diberikan kertas untuk menulis apapun yang telah ia lewati. Kemudian Dora diberikan gelang simpul tali yang bernama Kuiku. Gelang itu dipakai suku Inka sebagai tanda pengenal. Di malam harinya, sambil memandang bintang, kakek Dora berpesan, "Jika kita tersesat di hutan, carilah bintang, karena itu bisa dijadikan peta." Lalu dia bercerita bahwa beratus tahun yang lalu, tiba-tiba ada bintang jatuh ke hutan Amazon, dan suku Inka menyebutnya Sol Dorado, yang artinya matahari emas, dan konon katanya bisa mengabulkan permintaan apapun. Pide un deseo, Dora. Di pagi harinya, petualangan dilanjutkan. Dari dalam semak, Dora menjumpai monyet yang sedang kesakitan karena kakinya tertusuk duri. Lantas, Dora menolongnya, memberikan sepatu Bud. Kemudian dia memberinya nama Bud. Dan setelah itu, Bud menjadi monyet peliharaan si Dora kecil. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, kini Dora yang beranjak dewasa, memulai kembali petualangan untuk menemukan Sol Dorado. Namun sayangnya, kini kakek Dora sudah meninggal. Dia ditemani dengan Diego. Petualangan itu dimulai di dalam goa yang seram. Di dalam goa, terdapat tulisan dilarang masuk. Namun dengan berbekal tali dan helm center, Dora yang pemberani tetap memaksa masuk. Di dalam goa, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan tengkorak manusia yang terikat. Nampaknya, ini jebakan yang dibuat suku Inka untuk menjaga peninggalan mereka. Sesaat kemudian, peta menunjukkan dua arah yang bercabang, jalan yang berisi ular dan satunya berisi laba-laba. Belum sempat menentukan arah, Dora terjatuh karena tanah yang ia pijak longsor. Tapi untungnya, Dora masih selamat. Lalu Dora melihat kode dari simpul tali. Waits for you to see within the symbol. Sesaat kemudian, Dora menemukan jam matahari yang besar. Dora mengambil jam tersebut dan menggantinya dengan tempat bedak. Namun seketika itu hancur dan tempat itu membuat jebakan. Lantai mengeluarkan api. Untungnya ada Diego yang datang menolong menggunakan tali. Ketika akan naik ke atas, kaki Dora tergelincir dan membuat petanya terjatuh di kobaran api. Peta yang dia gambar selama 10 tahun lenyap dalam hitungan detik. Singkat cerita, Diego memberitahu Dora bahwa idolanya yang sering ia lihat di TV, yaitu Camilla, kini bekerja di Jungle World. Jungle World sendiri adalah semacam wahana di hutan Amazon. Dora yang tahu hal itu berniat bekerja di Jungle World agar bisa bertemu idolanya itu. Singkat cerita, di hari pertama Dora masuk kerja, akhirnya dia bertemu Camilla, sang idola. Dia ditemani oleh Naila sebagai pendamping. Dengan menaiki mobil, Dora menjadi pemandu para petualang. Jungle World itu seperti kebun binatang, cuma bedanya di sini bukanlah hewan sungguhan. We're about to see a once in a lifetime event. Hari pertama pun selesai.
Di keesokan harinya, diperlihatkan sisi lain dari Jungle World, di mana ada sebuah area terlarang yang memperlihatkan gerombolan orang sedang menggali sesuatu. Dora mengintip mereka dari kejauhan. Dora berpikir mereka adalah perampok, dan yang mengejutkan adalah Camilla ikut di dalamnya. Ternyata tujuan mereka adalah untuk menggali harta karun suku Inca dan menemukan gelang kaisar, karena gelang itu akan menuntunnya ke Sol Dorado. Walaupun mereka sudah menemukan peti berisi emas, namun yang Camilla inginkan adalah gelang kaisar. Sedangkan niat Dora sendiri mencari Sol Dorado adalah untuk bisa meminta agar petanya bisa kembali. Di keesokan harinya, Dora menyelinap ke area penggalian untuk mencoba ikut menggali juga, tapi ternyata tak semudah yang dia bayangkan. Melihat anak buah Camilla mendapatkan peti lagi dan mengikuti mereka, Dora pun akhirnya dapat memasuki gudang yang menyimpan banyak sekali barang-barang kuno. Diego pun juga memutuskan untuk ikut mendampingi Dora karena takut Dora kenapa-napa. Dan inilah peti yang katanya menyimpan gelang kaisar yang selama ini dicari-cari Camilla sebagai petunjuk untuk menemukan Sol Dorado. Dora memasukkan kuncinya, kunci berupa jam matahari yang dia dapat sebelumnya, dan peti pun terbuka. Seakan memiliki kekuatan magic, gelang itu langsung melingkari tangan Dora. Dora pun tiba-tiba mendapatkan gambaran lokasi di mana Sol Dorado berada. Take it off. Take it off. Camilla yang ingin melihat gelangnya pun kaget saat melihat peti sudah terbuka, dan gelang pun juga sudah hilang. Camilla sadar bahwa gelang kaisar itu telah dicuri. Setelah ketahuan, Dora dan Diego mencoba untuk kabur dari area wahana. Dengan bantuan Nayla, Diego beserta adiknya menggunakan mobil melarikan diri dari wahana. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sonny yang berusaha membantu malah menembak Diego menggunakan sumpit beracun hingga pingsan. Melihat anak buahnya kehilangan jejak, Camilla pun akhirnya mengejar mereka dengan menggunakan motornya. Akhirnya Dora berhasil lolos dari Jungle World membawa gelang kaisar. Kini mobil yang Dora kendarai hancur, namun petualangan masih berlanjut. Tujuan mereka masih sama, menemukan Sol Dorado berada. Di tengah perjalanan, Dora tiba-tiba terdiam. Gelangnya bersinar, lalu di mata Dora memberikan gambaran lokasi Sol Dorado. Singkat cerita, Camilla beserta anak buahnya kini memasuki hutan untuk memburu Dora dan kawan-kawan, lalu menemukan jejak kaki serta ID card milik Dora yang terjatuh. Tak lama berselang, monyet kesayangan Dora Bud muncul. Lantas ia memberitahu bahwa di belakang Camilla sedang mengejarnya, dan memberitahu bahwa di depan ada goa yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Yeah, it's just a couple of bumps. Singkat waktu, sesampainya di goa, kini mereka berjumlah 4 orang. Lalu Dora membuka kunci goa dengan jam matahari yang ia bawa. Di dalam goa tersebut terdapat sebuah tali yang berisikan simbol, tapi Dora yang mengerti mampu membaca simbol tersebut. Sonny yang iseng tak sengaja menekan sebuah tuas yang membuat tembok bergerak dan api keluar dari batu. Kemudian batu-batu itu menyempit perlahan. Tak hanya itu, batu di sekeliling mulai mengecil dan menekan mereka. Mereka mencoba untuk menahannya, namun tidak bisa karena batu itu melaju dengan kuat. Satu-satunya cara adalah masuk ke dalam lubang yang berisikan tulang belulang manusia. Lantas, lubang itu lalu membawa mereka ke ruangan baru. Di dalam ruangan tersebut terdapat ruangan tersembunyi, di mana di tengah-tengahnya terdapat sebuah batu berwarna biru berbentuk kepala tengkorak. Batu itu bisa disatukan ke dalam gelang kaisar yang dipakai oleh Dora. Dan lagi-lagi Dora mendapatkan gambaran lokasi dari Sol Dorado yang sudah tidak jauh dari sana. Di saat hendak melanjutkan, hujan pun turun. Mereka memutuskan untuk istirahat sampai hujan reda.
who tags along. Mereka They're not actually memutuskan essentials untuk to me. istirahat sampai hujan Still got a reda. thing for snakes, huh? Di malam I like all harinya, animals. mereka membagi tugas jaga. Mereka harus menjaga stamina untuk melanjutkan petualangan. Dan mereka menunjuk Sonny untuk berjaga sementara, yang lain boleh tidur. Saat malam semakin larut, tiba-tiba Swiper datang, mencoba untuk mengambil gelang kaisar, namun gagal. Walaupun tidak bisa mengambil gelang, Swiper berhasil mengambil tas ransel milik Dora. Di keesokan harinya, mendengar tasnya dicuri, Diego meminta Dora agar kembali pulang saja, karena ransel milik Dora merupakan barang berharga yang menunjang semua keperluan selama perjalanan, dan menyuruh Dora pergi sendirian menyelesaikan pencarian. Ketika akan pergi, tiba-tiba gelang kaisar lepas dari tangan Dora, lalu berpindah dan langsung melingkari tangan Diego. Sepertinya gelang itu menolak Diego kembali dan meminta Dora agar menemani Dora menemukan Sol Dorado. Sesaat kemudian, goa satu lagi ditemukan, kunci jam matahari diputar, dan pintu goa terbuka. Seperti goa-goa sebelumnya, terdapat banyak rintangan yang dibuat suku Inka untuk melindungi harta karunnya. Why wouldn't there be spikes? I'm guessing that. Hey, how'd you learn all this? My abuelo taught us. Dora yang gegabah tanpa membaca kode langsung menangkap tali, mencoba berayun, namun tali itu putus. Diego dengan sigap lalu membantu Dora. It's a Kipu. Anyone good with math? Yeah? She does Sudoku every day. A game on my 3? Try 3. Wait, Dora. Kemudian Diego gantian bertugas untuk berayun, sedangkan Dora dan lainnya bertugas untuk membaca kode. Salah baca kode, maka Diego akan jatuh ke bawah yang penuh dengan jarum tajam. Akhirnya, setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, akhirnya Diego mendarat dengan sempurna di tempat tujuan. Are we sure we want to keep going? Setelah itu, Jangan tuas lihat, ular diputar dan terbukalah jalan menuju ke dalam masuk goa. Namun kali ini berbeda, tidak terjadi apa-apa, tidak seperti ketika Dora kenakan. Kemudian Dora yang sedih karena peta peninggalan kakeknya kini telah tiada, Dora merasa hilang arah. Di tengah kesedihan itu, Diego mencoba untuk menenangkan Dora, meyakinkannya bahwa tanpa peta, dia juga bisa melanjutkan petualangan. Dan dia masih bisa bertahan di hutan. Sesaat kemudian, Diego mendapatkan gambaran lokasi Sol Dorado. Ketika keluar dari goa, mereka terkejut karena Camila kini telah mengepung mereka. Camila mengincar gelang kaisar yang dipakai Diego. Karena gelang itu tidak bisa dilepas, Camila menyuruh anak buahnya untuk memotong tangan Diego. Namun tiba-tiba, keajaiban pun terjadi. Bukannya terlepas, senjata itu malah hancur. Lantas Camelia membawa Diego untuk menunjukkan lokasi Sol Dorado, dan sisanya ditawan. Karena sudah mendapatkan apa yang dicari, Camila lalu mendorong Dora ke tepian hingga terjatuh ke bawah. Di malam harinya, ketika mereka sudah sampai di lokasi Sol Dorado berada, mereka kesusahan untuk mencari pintu masuk. Karena selama ini, hanya Dora lah yang berhasil menemukan pintu masuk. Sesaat kemudian, Camila menyuruh anak buahnya menyebar untuk mencari pintu masuk ke dalam goa. Di sisi lain, Dora yang sudah sium dari pingsan perlahan bangun mencoba untuk berjalan. Walaupun hutan di malam hari sangat menyeramkan, Dora akhirnya menemukan mata air. Tiba-tiba, di atas langit muncul cahaya kuning berkumpul membentuk sosok dari kakek Dora memberikan petunjuk ketika peta hilang. Pejamkan saja matamu. Kakek menyadarkan Dora bahwa sebenarnya dirinya lah peta yang sebenarnya. Tanpa rasa takut dan tersesat lagi, Dora melanjutkan perjalanan mencari teman-temannya.
dan akhirnya berhasil menemukan teman-temannya yang kini masih sibuk mencari pintu dari goa. Camilla terlalu senang karena menemukan pintu masuk ke goa hingga tak sadar tahanannya kini sudah lolos dan menyerang balik. Dengan tali yang diayunkan Diego, Camilla dan para anak buahnya bisa diringkus. Tentu ini juga berkat Sonny dan Dora. Saat pintu masuk terbuka, Dora dan kawan-kawan lalu bergegas masuk ke dalam. Tapi yang tak mereka sadari, Camilla dan anak buahnya berhasil memotong tali pengikat dan menahan pintu agar tetap terbuka. Dora terpojok kembali. Di sini, kita diberikan gambaran cerita kenapa Camilla menjadi seburuk seperti sekarang. Itu adalah ketika dunia tidak lagi mempercayainya. Acara TV yang Camilla punya dihentikan karena tidak kunjung menemukan Sol Dorado dan dunia juga mengecapnya penipu. Di goa terakhir ini, yang katanya menyimpan Sol Dorado, di dalamnya terdapat banyak sekali emas dan peninggalan-peninggalan zaman kuno. Namun, Camilla dan Dora kini malah menjadi akrab karena emang pada dasarnya mereka itu mempunyai hobi yang sama, yaitu berpetualang. Saat pintu menuju Sol Dorado sudah terlihat, Dora berkata, cara membukanya tidak menggunakan kunci, melainkan dengan timbangan. Mereka harus menaruh benda yang berat ke timbangan agar jatuh ke bawah. Maka perlahan pintu menuju Sol Dorado akan sedikit demi sedikit terbuka. Namun anak buah Camilla menentang itu karena yang dia inginkan hanya emas. Dan kini emasnya dipakai untuk memenuhi timbangan guna membuka Sol Dorado. Timbangan itu mengharuskan semua emas yang berada di sana memang harus dipersembahkan untuk menuju Sol Dorado. Dengan parangnya, anak buah Camilla mengacam Dora agar tidak membuang emas lagi karena itu miliknya. Karena dapat tersebut, timbangan naik tanpa ada persembahan, yang membuat pijakan mereka perlahan runtuh. Intinya, kalau ada timbangan kosong yang naik, maka perlahan pijakannya runtuh. Tebakan lainnya datang dan segera mengisinya dengan emas. Sedangkan Camilla sedang gelut dengan anak buahnya. Karena serakahan, anak buah Camilla pun terjatuh ke bawah dengan membawa beberapa emas. Karena beberapa emas telah berjatuhan sebelumnya, itu membuat timbangannya tidak kunjung turun, walaupun sudah terisi penuh, sedangkan emas sudah tidak tersisa. Seperti yang sudah saya duga, Camilla dengan heroiknya mengatakan bahwa ini adalah akhir dari petualanganku dan naik ke dalam timbangan menuju ke bawah. Namun tiba-tiba, gelang dari tangan Diego terlepas dan langsung melingkari tangan Camilla. Semua persembahan telah diberikan dan pintu Sol Dorado terbuka. Kini telah lengkap ketiga puzzle yang menempel pada gelang kaisar. Terdapat pintu terakhir, gelang dimasukkan ke dalam lubang pintu dan muncullah bola emas berkilauan. Dora pun meminta para teman-temannya menyebutkan apa yang mereka inginkan dan film pun selesai.